Oke, selamat pagi. Kita sebelum masuk ke materi, ini adalah solusi untuk tugas 3, yaitu penerapan linear regression dan non-linear features pada linear regression. Bagian pertama ini adalah contoh yang kemarin yang ada di slide. Jadi ini untuk data diabetes yang bisa kalian langsung pakai dari scikit-learn. Jadi kalian bisa langsung ada bawaan dari scikit-learn. Ini tapi untuk contoh ini kita hanya menggunakan satu features. Jadi kita ambil salah satu kolom dari datanya sebagai features, lalu kita split sebagai data training dan data testing untuk features dan labelnya. Lalu kita menggunakan linear regression yang bisa dipanggil dengan perintah ini. Lalu kita feed dengan data trainingnya, pasangan data features data training dan label data training. Lalu kita lakukan prediksi terhadap data testingnya untuk menghasilkan Y-predictionnya. Kalau kita ukur performance-nya, kita menggunakan mean square error dan R2 score dengan perintah ini. Jadi dengan mean square error yang juga kita bisa gunakan dari scikit-learn dan R2 score. Dan kita plot grafiknya, dan kita bisa lihat ini koefisiennya. Karena ini order 1, maka ada satu koefisiennya dengan mean square errornya 2500 sekian, dan R2 score-nya 0,47. Ini plotnya untuk datanya, dan ini adalah grafik linear regression-nya. Oke, lalu contoh 2 kita pakai data yang menjadi tugas kalian adalah kita pakai data artificial yang kita generate dengan persamaan ini. Jadi awal kita mengenerate data random, lalu kita gunakan fungsi ini. Jadi ibaratnya ini sebagai fungsi yang mau kita prediksi sebenarnya. 0,5x kurang 0,6 x kuadrat tambah 0,8 x pangkat 3, lalu kita tambah noise di sana. Oke, jadi kalau kita lihat datasetnya seperti ini. Jadi ini hubungan antara features dan labelnya. Lalu ya sama seperti tadi contoh, kita gunakan linear regression. Pertama ini data training, ini keseluruhan data, maka terlebih dahulu kita perlu memisahkan data training dan data testing. Di sini saya pakai model trend test split seperti yang sudah kita lakukan di contoh-contoh sebelumnya dan tugas-tugas sebelumnya. Lalu kita gunakan linear regression, lalu kita feed dengan data training dan label data trainingnya. Lalu kita gunakan model tersebut untuk memprediksi untuk data testingnya. Di sini kita lihat, kita print juga mean square error dan plotnya. Jadi kita bisa lihat di sini, karena ini order 1, maka ini koefisiennya 38 sekian, dan ini adalah mean square error dan coefficient of determination-nya 166.000 dan 0,48. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya minta melakukan transformasi features dengan non-linear features. Jadi featuresnya tadi kita transformasi dulu, baru hasil transformasinya itu kita feed dengan linear regression. Jadi yang paling mudah caranya adalah langsung menggunakan library di scikit-learn. Di sini yang polynomial feature seperti yang saya sudah tuliskan di tugas sebagai hint-nya. Jadi sekarang kalau untuk order 2 misalnya, kita bisa gunakan ini, maka artinya ini adalah kita mentransformasikan dia ke order 2 features-nya. Lalu kita feed data kita tadi ke order 2. Maka sekarang kita bisa lihat kalau dataset yang pertama tadi sebelum kita transformasi hanya satu dimensinya, sekarang sudah jadi 3 karena dengan fungsi ini dia menambah untuk fungsi ordenolnya. Jadi dia membuat features di ordenol itu adalah sama dengan 1. Jadi kalau kita lihat
nilainya bisa kita lihat bahwa kelihatan bahwa di orde nolnya itu adalah, atau dimensi pertama itu adalah nilai 1 semua. Karena itu penerapan di Scikit-learn ya. Lalu ini adalah orde satunya, yaitu features awalnya, dan ini adalah orde 2-nya, features hasil transformasinya. Jadi sekarang kita punya features 3 dimensi, tidak lagi cuma 1 dimensi. Kita bisa lihat seperti di hasil ini. Jadi kita bisa lihat ini adalah kalau di orde satunya 7, maka ini sekitar 5,55. Jadi itu adalah kuadrat dari ini. Jadi sekarang kita punya features bukan hanya lagi 1 dimensi, tapi sudah 3 dimensinya. Oke, kalau kita perlakukan yang sama sekarang, jadi kita sudah bisa menggunakan features ini, hasil transformasi ini ke linear regression seperti biasa. Lalu kita fitkan dia, dan bisa kita lihat hasilnya. Sekarang kita punya 3 koefisiennya, koefisien orde 0, koefisien orde 1, dan koefisien orde 2. Dan sekarang kita lihat mean square error-nya adalah 166 sekian. Kalau kita bandingkan dengan orde 1 ada sedikit, hampir sama sih kayaknya, 166, 249, 49. Ya sama sih. Kalau secara mean square error dia menghasilkan performance yang sama, dan juga R2 score-nya juga sama. Jadi tapi kita bisa lihat kalau tadi fungsinya itu fungsi linear, hasil regresinya sekarang kita lihat sudah agak ada sedikit curve-nya, curve dimensi 2-nya. Jadi kita bisa lihat dia sudah tidak linear lagi. Jadi dengan transformasi features kita bisa menerapkan fungsi linear regression yang sama, tapi kita melakukan transformasi features-nya ke orde yang lebih tinggi. Dan itu sama prinsipnya dengan menggunakan orde yang lebih tinggi langsung sebagai fitting lainnya. Demikian seterusnya kalau kita pakai orde 3, sekarang kita pakai orde 3, maka sekarang tentu kita akan dapat features berdimensi 4, dan kalau kita print itu kita bisa lihat sekarang dia punya orde 4 dimensi. Ini dimensi 0-nya, ini dimensi 1, dimensi 2, dan dimensi 3. Itu sekarang features-nya. Jadi sekarang kita punya features tambahan. Dan kalau kita fit dia, maka kita akan peroleh. Nah, sekarang kita bisa lihat bahwa secara grafik bisa kita lihat ini jauh lebih fit dibandingkan tadi fungsi linear dengan orde 3. Dan kalau kita lihat di features ini sebenarnya, kalau kita lihat koefisiennya adalah 0, 7,7 minus 0,5, 5,2, dan 0,6. Kalau dibandingkan dengan fungsi yang mau kita tuju sebenarnya, 0,5 minus 6 dan 0,8. Dan kita bisa lihat dia sudah jauh lebih baik mengefit, walaupun secara ini tidak jauh berbeda. Oh, bentar, salah saya. Ini harusnya salah, karena ini yang lama, pantas tadi sama. Harusnya kita dengan yang
Oke. Ini build scatter. Oke, jadi tadi ada sedikit kesalahan tadi karena saya hanya copy paste, tidak direvisi sedikit, harusnya tadi ya prediksinya salah, masih pakai yang orde 1. Jadi ini tadi orde 2 kita maka sekarang kita sekarang ya prediksinya yang ini. Mungkin saya kasih sebagai di luar aja biar gampang. Jadi kita bisa lihat dengan kita sekarang bisa lihat ini 17.000. Kalau tadi dengan orde 1 itu 166.000, sekarang dengan orde 2 mean square errornya sudah hanya tinggal 17.000 dan ininya koefisien R2 skornya jadi 0,95 terlihat semakin lebih baik. Sekarang kita ke orde 3. Kalau kita lakukan hal yang sama, kita gunakan ya, sekarang kita prediksi dengan model orde 3, maka bisa dilihat sekarang dia lebih 17.203. Kalau ini tadi orde 2, maaf mungkin ada masih salah, ini gimana, orde 3 kita fit prediksi dengan orde 3 ya, jadi dia ininya sedikit 17.203 dengan orde 3. Jadi 3 ya benar. Polyfit transform. Oke. Kalau orde 4 juga sama. Di kita lihat sedikit lebih jelek, mean square errornya sekarang tinggal 28.000, sudah naik jadi 28.000 dan R2 score juga menurun. Demikian juga sampai kalau kita gunakan orde 5, maka dia akan mestinya akan semakin jelek. Ya sekarang 88.000. Jadi kita bisa lihat bahwa tidak selalu dengan menambah kompleksitas itu akan berarti baik, tapi bukan berarti juga yang bisa kita bilang kalau orde 1 itu dia underfitting, tetapi kalau ordenya sudah tinggi sampai orde 5 dia sudah jadi overfitting, karena kita lihat bahwa errornya juga malah naik.
Dan kita bisa lihat di sini bahwa kelihatan di sini bahwa ada satu, mungkin ini ada yang hitam, ada data testing, ada satu yang walaupun mungkin secara garis besar cukup ngefit, tapi ada satu titik dia yang sangat jauh dari hasil prediksinya, yaitu yang membedakan. Demikian juga kalau kita ini, mungkin kalau kalian penasaran, kalian sampai order misalnya sampai 10.8, bisa kita lihat bahwa dengan semakin besar, walaupun kadang dia cenderung ngefit untuk sebagian data atau untuk data training, tapi ketika dia dihadapkan dengan data tertentu, dia outliernya ada, maka dia bisa jadi sangat jelek, dan itu menunjukkan bahwa kondisinya overfit. Jadi dia fit ke data training, tetapi tidak terlalu fit di data testing. Oke, itu aja untuk tugas. Jadi kalian bisa lihat, pertama yang penting diingat, pertama adalah kalian bisa melakukan nonlinear transformasi. Di sini contohnya adalah kita melakukan transformasi polinomial, tidak mesti selalu polinomial. Kadang kita melakukan transformasi ke fungsi log atau ke fungsi eksponensial. Jadi fungsinya bisa apa saja. Kalau memang kita merasa bahwa mungkin di domain tersebut dia akan lebih baik untuk klasifikasi ataupun untuk regresi. Tapi kadang harus diperhatikanlah tingkat kompleksitas, karena tidak selamanya dengan semakin kompleks modelnya menghasilkan performance yang semakin baik. Oke, itu aja mungkin. Kita lanjut ke materi. Oke, kita lanjut materi kita hari ini. Kita akan membahas tentang linear classifiers. Kalau minggu lalu kita membahas linear regression, pada prinsipnya adalah kita berusaha ngefit keluarga fungsi linear ke dalam data kita, dan itu dipakai untuk tipe data labelnya yang bersifat kontinu. Maka sekarang kita menggunakan keluarga fungsi linear untuk mengklasifikasikan data. Jadi kalau pada minggu lalu kita berusaha mencari fungsi linear yang fit ke data, pada keluarga linear classifier adalah kita mencari keluarga fungsi linear yang bisa memisahkan data paling baik. Jadi hanya perbedaan di secara prinsipil, tetapi konsep dan penerapannya pada prinsipnya tidak banyak berbeda antara linear classifier dan linear regression. Cuma nature datanya yang berbeda. Dan ini menjadi bahan yang penting nanti ke depannya, karena dari linear classifier sebenarnya kita akan bergerak karena banyak metode yang mungkin kalian kenal, seperti support vector machine dan neural network dan deep learning, kalau mungkin kalian sudah pernah dengar. Pada prinsipnya adalah varian dari linear classifier. Jadi metode-metode itu adalah semuanya diturunkan dari linear classifier, cuma kompleksitasnya bertambah seperti di artificial neural network dan deep learning, atau cara mencari optimasinya yang berbeda seperti di support vector machine. Jadi semuanya adalah keluarga dari linear classifier. Jadi mungkin kalau bicara di machine learning, metode yang paling penting karena merupakan dasarnya adalah linear classifier, karena banyak metode terutama yang berbasis optimasi pada prinsipnya adalah turunan dari linear classifier. Oke, jadi kita hanya membahas basic dari linear classifier dan bagaimana proses learning dari linear classifier. Jadi kalau kita ini hanya mengulang, kalau kita bicara classifier, pada prinsipnya kita mencari, kalau kita punya data pasangan features dan label, di mana featuresnya adalah bilangan real atau elemen real berdimensi D, dan kita punya label, maka pada prinsipnya adalah kita mencari fungsi yang mendekat, di mana fungsi aslinya itu memetakan features kita ke label kita. Nah, sekarang kita pada prinsipnya adalah bagaimana kita memprediksi fungsi F ini. Jadi kalau secara umum, klasifikasi itu adalah kita punya data training, di mana data training itu terdiri dari features dan labelnya. Lalu kita asumsikan bahwa relasi antara features dan label itu adalah bisa dimodelkan dengan algoritma machine learning, dalam hal ini disebut learner, di mana algoritma machine learning itu kita bisa karakterisasi dengan parameter theta,
Jadi pada prinsipnya adalah kita mencari theta berapakah yang paling optimal memetakan antara data kita dan labelnya. Itu yang mau kita cari. Bagaimana kita mencari theta yang optimal untuk data kita. Nah, bagaimana kita mengevaluasi seberapa baik fungsi yang sudah kita pelajari, tetanya kita menggunakan apa yang disebut dengan cost function, itu untuk mengukur seberapa baik model yang kita punya, yang sudah kita optimasi terhadap yang realnya, yang berdasarkan data kita. Lalu untuk mengoptimasinya biasanya kita menggunakan learning algorithm seperti yang sudah kita pelajari minggu lalu adalah stochastic gradient descent dan gradient descent untuk bagaimana mencari nilai theta yang optimum itu. Jadi pada prinsipnya itu adalah bagaimana sebenarnya klasifikasi, proses klasifikasi atau terutama supervised learning di machine learning. Oke, jadi kalau minggu lalu kita bicara linear regression, pada prinsipnya kita punya data dan kita berusaha nge-fit data kita dengan fungsi linear atau keluarga dari fungsi linear. Jadi di klasifikasi prinsipnya adalah kita punya asumsi kita punya data input berdimensi dari X1, X2, dan X1, di mana setiap input itu punya bobot yang kita sebut theta, lalu kita menggunakan classifier, ini yang disebut perceptron. Perceptron itu adalah linear classifier, jadi kita bisa modelkan fungsi kita sekarang adalah F sama dengan theta 1 X1 tambah theta 2 X2 tambah theta 0. Lalu output dari fungsi kita akan di threshold, kapan dia akan bernilai 0, kapan dia bernilai 1. Kalau dia di bawah threshold, fungsi ini menghasilkan di bawah threshold, maka dia akan menghasilkan output 0. Kalau dia di atas threshold, maka dia akan menghasilkan output yang bernilai 1. Jadi seperti step function. Dan ini yang kalau dia 0 berarti maka dia masuk ke kelas minus 1 atau ke kelas negatif. Kalau dia lebih besar dari 0 maka dia masuk ke kelas positif. Ini dalam kasus yang paling sederhana, kasus binary atau dua kelas. Jadi kalau kita visualisasikan ini, maka kita punya data kelas merah dan kelas biru. Jadi kita bisa lihat bahwa kalau kita menggunakan linear regression terhadap data ini, kita juga bisa menerapkan linear regression tapi dengan step function. Kita bisa mencari di mana nilai X yang paling baik untuk memisahkan kelas biru dan kelas merah. Jadi pada prinsipnya perceptron itu adalah sebuah linear classifier di mana parameter theta tapi juga sering dinotasikan dengan weight karena bobot, jadi sering dinotasikan dengan W atau omega, adalah nilai konstan yang bisa bernilai positif dan negatif. Jadi pada prinsipnya perceptron itu menghitung dua hal. Pertama adalah weighted sum, seperti yang tadi ini adalah weighted sum dari inputnya, di mana setiap input itu diberi bobot theta, dan fungsi output dari fungsi itu akan di threshold dengan fungsi T. Jadi prinsip dari perceptron adalah mirip seperti sistem saraf manusia, di mana sistem saraf manusia itu juga digambarkan seperti perceptron, di mana kita punya input inti sel saraf yang dia akan menerima input dari yang disebut dendrit, dan sampai pada threshold tertentu maka dia akan tidak mengeluarkan output apa-apa, akan bernilai 0. Ketika dia inputnya sudah melebihi threshold maka dia akan memberikan output 1. Jadi memang model linear classifier itu dimodelkan dari neuron perceptron, dari neuron manusia. Jadi bobotnya itu sama dengan sinapsis dalam neuron, dan threshold itu adalah kapan menentukan neuron itu akan memberi input 1, dan biasanya neuron itu akan terkonek juga dengan neuron-neuron lainnya.
Jadi kalau kita notasikan, input dari perseptron itu adalah features x0, x1, x2 sampai xn, dan biasanya kita beri x0 itu bernilai 1, constant input, sehingga kita bisa notasikan input features-nya dalam bentuk matriks, vektor matriks, dan bobotnya adalah theta 0, theta 1, theta n, sehingga juga kita bisa menuliskan bobotnya dalam format matriks seperti ini. Maka kita bisa tulis linear response dari bobot dan inputnya x0 theta 0 tambah x1 theta 1 tambah sampai xn theta n xn, atau dalam bentuk matriks kita bisa tuliskan sebagai x produk dari x dikali dengan theta transpose. Dan kalau kita buat fungsinya dalam Python seperti ini. Oke, jadi pada prinsipnya perseptron itu akan menghitung decision boundary, artinya adalah fungsi garis apa yang bisa memisahkan kedua kelas tersebut yang paling baik atau yang paling optimal. Jadi neuron itu, perseptron itu akan menerima input seperti ini dan dia akan menentukan kapan dia akan bernilai 1 dan kapan dia akan bernilai -1. Dia akan bernilai 1 ketika input produk dari input dan bobotnya itu lebih besar dari threshold, dan dia akan bernilai -1 kalau dia lebih kecil sama dengan threshold. Jadi kita bisa gambarkan secara visual kalau perseptron itu adalah sebuah hyperplane decision surface. Kalau kita punya dua features, satu features maka dia berupa garis linear, dan kalau kita punya dua features maka kita punya space punya bidang hyperplane berdimensi 2. Demikian seterusnya. Jadi kalau kita punya 3 tentu kita punya hyperplane berdimensi 3. Kalau kita punya 4, tapi memang sudah tidak mungkin divisualisasikan biasanya. Jadi tapi pada prinsipnya adalah yang mau ditekankan di sini adalah ada sebuah bidang, entah itu dimensi berapa lah, yang disebut dengan hyperplane, yang merupakan hasil dari decision boundary dari perseptron tadi, yang menentukan kapan dia kelas positif, kapan dia kelas negatif. Ini yang disebut dengan decision boundary. Dan biasanya untuk mencari decision boundary itu adalah dia yang memenuhi persamaan theta kali x transpose itu sama dengan 0. Jadi kalau kita bicara dua dimensi, misalnya dua features misalnya, jadi 3 dimensi. Jadi kita punya features x1 dan x2, kita punya data misalnya pada observasi pertama data itu adalah bernilai x1, 0. Kalau di data kedua kita punya data x2 0,x2 seperti ini. Maka kalau kita punya theta 1, theta 2, dan theta 0 karena berdimensi 3, karena featuresnya 2 dimensi, maka 3 dimensi featuresnya adalah 3 dimensi termasuk untuk theta 0-nya. Maka kita bisa lihat yang paling optimal bobotnya adalah maka yang untuk kondisi seperti ini, maka dia punya bobot theta 1 adalah setengah, theta 2 adalah minus setengah, dan theta 3 adalah 0. Jadi ini adalah yang memisahkan data ini dan data ini. Jadi dia adalah theta x transpose sama dengan 0. Kalau kita selesaikan maka kita bisa lihat persamaan linearnya adalah x2 sama dengan x1. Oke, jadi kita bisa lihat ini merupakan decision boundary-nya. Jadi ketika kita bicara region di daerah sana, maka ini ketika x1 lebih besar dari x2 adalah arah dari region -1 misalnya, dan ketika x ini lebih besar dari 0, maka dia adalah region untuk decision untuk kelas yang +1. Oke, jadi di sini ada konsep yang disebut separability.
Sebuah dataset dikatakan separable atau bisa dipisahkan ketika memang ada keluarga dari learner, dan misalnya dalam hal ini linear classifier adalah fungsi linear yang memang bisa memisahkan data itu secara sempurna, artinya tidak ada yang salah kelasnya. Jadi decision boundary-nya mampu memisahkan ada fungsi dari keluarga tersebut yang bisa memisahkan kedua kelas tadi dengan sempurna. Linear separable adalah ketika memang ada fungsi linear yang bisa memisahkan dua kelas dengan sempurna. Misalnya contoh di sini ada kelas biru dan kelas merah, maka kondisi ini adalah kondisi yang disebut dengan linearly separable data karena ada fungsi linear yang mampu memisahkan kelas biru dan kelas merah secara sempurna. Ini adalah kondisi ideal, tapi banyak atau mungkin hampir semua kasus yang mungkin kalian nanti akan temui dalam riset atau dalam tugas atau dalam apapun yang kalian kerjakan dengan berkaitan dengan machine learning, itu biasanya kita berhadapan dengan kondisi di mana datanya adalah tidak linearly separable, artinya tidak ada fungsi linear yang mampu memisahkan mereka secara sempurna antara kedua kelas tadi. Jadi misalnya seperti ini. Jadi apapun fungsi linear yang kalian mungkin cari, tidak akan pernah ada fungsi linear yang mampu memisahkan kelas biru dan kelas merah untuk kasus yang kedua ini. Ini yang masalah yang disebut dengan separability. Kalau dia linear separability artinya ada fungsi linear yang mampu memisahkan mereka secara sempurna. Kalau dia linearly non separable, maka dia tidak ada fungsi linear yang mampu memisahkan mereka secara sempurna. Jadi itu yang akan sering kalian temui, dan mungkin hampir selalu kalian temukan adalah yang kondisi di mana kita memang tidak bisa menghasilkan fungsi linear yang mampu memisahkan dua kelas itu secara sempurna. Jadi dia tidak separable. Jadi misalnya kalau di kasus kita misalnya untuk kredit, kita biasanya menggunakan features umur dan income misalnya, tentu akan kalau kita misalnya anggap bahwa orang yang income-nya tinggi itu termasuk yang low risk, orang yang masih muda mungkin low risk, income yang rendah dan mungkin yang lebih berumur dia sebagai high risk, tapi tentu akan ada kasus di mana orang yang berincome tinggi termasuk high risk, karena misalnya juga ya kayak banyak pengusaha misalnya, kalau secara pendapatan mungkin punya pendapatan tinggi, tapi bukan berarti mereka akan selalu bisa dianggap sebagai, kalau untuk kredit misalnya ada banyak mungkin pengusaha yang tidak bisa dianggap sebagai kreditor yang baik karena punya histori di mana dia mungkin gagal bayar. Demikian juga misalnya untuk kayak prediksi kanker, banyak kondisi di mana misalnya kalau kanker yang jinak dan kanker yang ganas itu kelihatannya serupa secara citranya. Jadi di mana kasus yang kelas mereka itu kelihatannya overlap. Jadi ada kondisi di mana kita tidak bisa menentukan ini beneran 100% ke kelas A atau 100% ke kelas B, dan ini banyak dan sangat umum terjadi. Jadi bagaimana biasanya kita memisahkannya? Ya itu tadi kayak minggu lalu, kalau kita bicara fungsi linear, mungkin garis linear mungkin tidak bisa memisahkan. Tapi kalau kita melakukan transformasi yang lebih tinggi, jadi kita melakukan features, kita tambah featuresnya. Jadi misalnya kalau kalau misalnya untuk income, jadi kita tidak hanya lihat umur dan income, tapi kita tambahin juga misalnya histori dari kreditnya atau yang lain-lain, mungkin bisa menentukan bahwa seseorang itu termasuk high risk atau low risk dengan lebih baik. Atau ya seperti yang minggu lalu kita melakukan transformasi, bisa jadi kalau kita featuresnya kita melakukan transformasi, ada kemungkinan suatu domain yang lebih dari dimensinya sekarang, di mana kita bisa melakukan pemisahan dengan lebih baik untuk kelasnya. Dan konsep ini yang sering dipakai nanti di SVM.
dengan asumsi bahwa ada dimensi di mana kalau kita melakukan transformasi yang cukup kompleks atau yang sangat kompleks, kita bisa mendapatkan domain di mana mereka adalah linearly separable. Atau ya memang kondisi yang kita memang tidak ada yang bisa kita apa-apain, jadi kita harus terima saja memang errornya udah mentok di situ, jadi kita harus terima kondisi itu. Jadi misalnya contoh ini, jadi kita lihat kalau di sini tentu tidak akan ada fungsi linear yang bisa memisahkan ini, akan selalu ada kelas yang salah diklasifikasikan apapun fungsi linear yang kita pakai, dengan mungkin menggunakan domain yang lebih model yang lebih kompleks, yang non linear atau yang seperti itu, mungkin kita bisa mampu memisahkan itu dengan lebih baik. Oke, itu tadi perseptron. Sebenarnya perseptron ini udah ada sejak tahun 40-an, 50-an, tapi sempat mati karena salah satu kelemahan perseptron adalah dia hanya bisa dipakai di kondisi yang linear separable. Jadi misalnya kayak kondisi XOR seperti ini. Ini kalau ini N, label N. Jadi kalau N itu kan kalau dia bernilai dua-duanya bernilai 1, maka dia akan bernilai 1. Kalau salah satu input bernilai 1, maka dia akan 0. Jadi itu yang biru. Kalau XOR, nah, jadi kalau XOR itu kan kalau dia inputnya berbeda, kalau 1 sama 0, dia akan bernilai biru. Kalau dia berbeda inputnya, kalau sama inputnya, dia akan bernilai 1. Jadi kalau 0 dengan 0, dia akan bernilai 1. Kalau 1 dengan 1, dia akan bernilai 0. Jadi kita bisa lihat XOR ini tidak mampu dipisahkan dengan perseptron, apapun bagaimanapun dia memisahkannya. Jadi bisa kita lihat dia tidak akan mampu menyelesaikan masalah XOR, dan ini menjadi salah satu penyebab dulu linear perseptron itu sempat mati, baru muncul lagi nanti sekitar tahun 80-an dengan konsep multilayer perseptron atau neural network. Oke, jadi ini bisa kita lihat kalau di kondisi ini misalnya ada kelas biru dan kelas merah, jadi di kondisi ini tidak akan ada fungsi linear yang mampu memisahkan ini dengan sempurna, artinya akan selalu ada kelas biru yang salah diklasifikasikan, ataupun akan ada selalu kelas merah yang salah diklasifikasikan, apapun fungsi linearnya. Tapi dengan misalnya kita melakukan transformasi features, jadi misalnya di sini ini adalah dimensi 1, kita melakukan transformasi kuadratik dia, jadi sekarang kan dia akan misalnya seperti ini, karena kita lakukan transformasi kuadrat, maka kita bisa lihat dengan melakukan transformasi kuadrat, maka bisa jadi ada fungsi linear yang mampu memisahkan merah dan biru di domain yang baru ini. Dan disinilah kelebihan kalau kita nanti mungkin menerapkan transformasi features atau operasi pada featuresnya. Jadi mungkin ada suatu kondisi di mana kalau kita transformasikan dia ke domain yang lebih tinggi atau ke domain yang lebih kompleks, kita bisa menggunakan fungsi linear yang mampu memisahkan kelasnya dengan lebih baik. Jadi dia walaupun tidak separable di dimensi yang lama atau di features yang lama, tapi setelah ditransformasikan dia menjadi linearly separable di dimensi yang baru. Atau ya tadi, kalau tadi kita bicara features-nya yang ditransformasikan, atau kita sekarang menggunakan model yang lebih kompleks. Jadi dengan model yang lebih kompleks, kalau tadi kita menggunakan fungsi linear tidak mungkin, maka mungkin fungsi parabolik mampu memisahkan. Kalau kita asumsikan adalah linear decision boundary-nya adalah fungsi parabolik, maka kita bisa lihat bahwa fungsi parabolik mungkin mampu memisahkan kelas biru dan kelas merah lebih baik. Jadi itu salah satu beberapa solusi yang misalnya kalau kalian menghadapi suatu kondisi yang dia tidak separable, maka kita bisa melakukan transformasi features atau kita bisa menggunakan model yang mungkin lebih kompleks dan akan menghasilkan performance yang lebih baik. Seperti ini tadi, balik lagi perseptron, kalau memang fungsi linear tidak mampu seperti perseptron, maka kalau kita menggunakan fungsi yang lebih kompleks, mungkin seperti elips misalnya, maka kita bisa melihat dengan
fungsi elips seperti ini, kita bisa mengklasifikasikan untuk perceptron. Oke, yang sebagai catatan, ketika kita bicara features, kalau kita bicara keluarga fungsi linear, maka kita asumsikan bahwa featuresnya digunakan secara linear, dan learnernya itu sangat tergantung pada representasi dari featuresnya. Nah, mungkin di banyak kasus nanti kita akan berhadapan dengan dimana features itu tidak numerik, tidak angka. Jadi misalnya kayak misalnya jenis kelamin, tentu jenis kelamin kan tidak ada jenis kelamin satu dan jenis kelamin kedua. Jadi dia jenis kelamin misalnya pria dan wanita, atau warna kulit, merah, putih, hitam, sawo matang, kuning langsat, dan lain-lain, rambut, keriting, lurus, berombak, dan lain-lain. Jadi ketika kita bicara data, kita tidak bisa selalu memastikan bahwa data itu akan selalu bersifat numerik. Banyak kasus tentu data itu dia bersifat string, atau yaitu tadi string atau kalimat atau kata dan lain-lain. Jadi misalnya features ini permukaan, misalnya permukaan mushroom itu mungkin bisa kasar, agak kasar, groove, terus scaly dan smooth. Bagaimana kita menghandle untuk tipe data seperti ini? Kalau kita bicara decision tree, tentu tidak masalah kalau kita menghadapi features yang seperti ini, karena kita bisa langsung string ini yang digunakan sebagai features, karena pada prinsipnya dia hanya akan menguji kalau featuresnya sama dengan ini, featuresnya adalah ini, featuresnya adalah ini, mana yang menghasilkan Gini index atau information gain yang paling baik. Nah, di sini tentu features yang seperti ini tidak bisa langsung digunakan. Biasanya kita melakukan transformasi featuresnya. Biasanya yang paling gampang adalah kita mengubah features ini jadi bentuk angka, misalnya fibrous itu jadi 1, groove itu jadi 2, scale itu jadi 3, smooth itu jadi 4. Tapi kelemahan adalah kalau kita menggunakan cara ini adalah ini karena kita menggunakan angka, maka mesin akan menganggap bahwa bisa jadi dia menganggap artinya karena dia akan menghitung distance-nya, dia akan menganggap bahwa misalnya karena smooth itu misalnya 4, sementara fibrous itu akan bernilai 1, maka sense-nya dia akan merasa bahwa bisa jadi smooth itu dianggap 4 kali dari fibrous. Jadi padahal kan nggak seperti itu. Jadi kita nggak bisa mengkuantifikasi suatu feature. Misalnya kalau lah yang paling gampang, misalnya warna sebagai feature. Misalnya feature-nya adalah warna-warna yang mungkin adalah merah, kuning, hijau, putih. Sementara misalnya merah kita kasih 1, kuning dikasih 2, putih dikasih 3, hijau dikasih 4. Kan bukan berarti adalah hijau itu adalah 4 kali merah, atau putih itu 3 kali merah, karena tidak seperti itu sebenarnya. Nah, itu yang menjadi sering kelemahan kalau kita sekedar mentransformasikan string, data yang bersifat string ke numerik, karena bisa jadi tidak terlalu bermakna penerapan atau transformasi dia ke angka. Jadi salah satu mungkin solusi yang lebih baik adalah kita merepresentasikan misalnya dia ke dalam dimensi yang lebih banyak. Jadi misalnya kalau kita misalnya warna merah, kuning, hijau, jadi kita merepresentasikan warna itu adalah misalnya features berdimensi 4. Jadi misalnya kalau dia merah 1000, kalau dia hijau 0100, kalau kuning 0010, dan kalau putih misalnya 0001. Jadi ibaratnya adalah kita merepresentasikan warna itu ke dalam dimensi features yang lebih banyak. Misalnya kayak ini fibrous misalnya 1000, groove 1010. Jadi tidak ada semacam relasi antara dimensi 1, dimensi 2, dimensi 3, dan dimensi 4. Jadi kita merepresentasikan data itu dalam dimensi yang lebih besar. Tapi relasi mereka bisa lebih fleksibel, karena sekarang kita tidak menganggap bahwa
dimensi yang sama ini merepresentasikan hal yang sama dalam warna. Dimensi yang kedua merepresentasikan hal lain dalam warna. Dimensi ketiga merepresentasikan hal lain dalam warna. Dimensi keempat itu ada hal lain dalam warna. Jadi kita bisa merepresentasikan flexible relationship yang lebih baik. Dan ini yang sering dipakai nanti kalau kalian bicara misalnya one hot encoding atau TF-IDF adalah konsep seperti ini. Jadi kita merepresentasikan teks satu kata misalnya dalam dimensi yang lebih banyak. Jadi tidak hanya sekedar kata itu dihitung atau kata itu yang sebagai features, tapi kata itu direpresentasikan dalam feature vector yang mungkin dimensinya mungkin 10 atau 50 atau 100 bahkan. Jadi itu yang dipakai konsepnya di one hot encoding atau word vector atau word embedding nanti di teks. Atau kalau kita juga bicara image juga hal yang serupa, di mana kita merepresentasikan dia ke dalam dimensi yang lebih banyak. Walaupun memang kekurangannya bisa jadi jadinya data kita punya features yang lebih besar, ukurannya, dimensinya lebih banyak, parameternya lebih banyak. Tapi flexible relationship-nya jadi lebih fleksibel lah, karena kita tidak artinya suatu data itu kita merepresentasikan dalam domain yang besar, dalam domain yang banyak, sehingga kita asumsikan bahwa relasi mereka ada di domain yang lebih besar tadi daripada kita harus merelasikan mereka dalam satu dimensi saja. Oke, tadi ya balik lagi ke semua masalah machine learning, ada masalah overfitting dan underfitting. Salah satu solusi yang sering dipakai dalam linear classifier itu adalah kita menggunakan data yang berdimensi tinggi atau classifier yang berdimensi tinggi. Apakah itu hal yang bagus? Ya, tidak bisa selalu dikatakan seperti itu. Jadi dalam data mining atau machine learning ini yang harus kalian investigasi, yang kalian cari tahu dengan pemahaman kalian terhadap datanya, dengan pemahaman kalian terhadap algoritma yang dipakai, kalian akan punya feeling seberapa kompleks itu yang baik. Seberapa, seperti yang contoh-contoh tugas yang seperti yang sudah kalian kerjakan, kalian bisa lihat bahwa dengan menambah kedalaman tree itu tidak selalu baik. Kadang dengan jumlah tree yang limited sampai tertentu, tentu dia akan jadi lebih baik performanya. Tadi kemarin juga linear regression dengan menambah order tidak selalu menghasilkan lebih baik. Ada order tertentu yang mungkin akan paling fit terhadap datanya kita. Jadi ini yang kalian semakin banyak mengerjakan hal makin banyak mengerjakan data itu, maka akan kalian semakin paham data itu. Dan ini yang menjadi intinya sebenarnya dalam kalian melakukan riset atau mengembangkan aplikasi machine learning. Bukan hanya sekedar ya itu kayak sering tesis itu hanya mengcompare apa rencananya Pak atau Bu atau apalah, selalu bilang saya mau pakai KNN, naive Bayes, SVM, decision tree Pak gitu. Terus kalau saya tanya misalnya kenapa kamu pilih 4, ya biasanya nggak bisa dijawab karena hanya sekedar mencoba saja, jadi tidak paham algoritma itu dan tidak paham data yang dia punya. Jadi sekedar dia belajar itu pernah dengar istilah itu, dia bilang tinggal mengelis saja algoritma. Jadi kalau ditanya kenapa cuma 4, kenapa nggak 100 saja, karena algoritma machine learning itu ada puluhan, ada ratusan. Kenapa nggak dicoba semua kalau memang hanya sekedar coba-coba? Itu yang saya pengen kalian paham, karena kalau kita bicara machine learning itu bukan sekedar nyoba, tapi kalau kalian makin paham terhadap algoritma yang kalian pakai, kalian makin paham terhadap data yang kalian pakai, kalian akan punya feeling metode apa yang baik dipakai dan diapakan data ini supaya bagus hasilnya. Bagaimana, apa yang harus dilakukan, transformasi apa yang harus dilakukan, teknik pre-processing apa yang harus kalian lakukan. Jadi itu yang penting kalau kalian melakukan penelitian di bidang machine learning. Jadi kalau kita misalnya melakukan transformasi, tentu apakah menambah dimensi features itu akan semakin baik? Ya, tidak selalu. Tapi ada kondisi itu akan memperbaiki performance. Jadi karena ada kemungkinan dengan kita menambah dimensi dari features-nya, dia menjadi separable
di dimensi tersebut. Jadi itu kemungkinan baiknya. Jadi kalau features itu ditransformasikan ke domain yang jauh lebih kompleks, mungkin di domain tersebut dia jadi linearly separable. Kekurangannya tentu pertama, bisa jadi dia overfitting, jadi model kita terlalu kompleks, jadi dia bisa overfit. Jadi walaupun di data training gitu dia errornya mungkin mendekati 0, tapi ada kondisi di mana menambah kompleksitas features malah akan memperbesar error di tes datanya. Jadi itu yang perlu diperhatikan tentu. Oke, sekarang bagaimana ya, jadi summary. Jadi kita bicara linear classifier, di mana linear classifier itu sering disebut perceptron. Pada prinsipnya adalah kita mencari keluarga fungsi linear yang mampu memisahkan mereka, kelas-kelasnya. Jadi itu disebut dengan linear decision boundary. Masalah separable menjadi kelemahan dari perceptron karena ada banyak fungsi yang mungkin dia tidak mampu. Artinya kalau data kita tidak linearly separable, maka dia tidak ada solusinya. Salah satu solusi untuk itu ya seperti yang sudah kita bahas juga sebelumnya, kita menambah features-nya, kita melakukan transformasi terhadap features sehingga dia bisa jadi separable kalau feature-nya lebih besar atau lebih banyak atau lebih kompleks. Namun tentu penerapan fungsi yang lebih kompleks atau transformasi yang kompleks bisa berakibat terjadinya overfitting terhadap data kita. Oke, sekarang kita bagian ketiga atau terakhir adalah bagaimana proses learning di classifier. Ini salah posisi kayaknya, maaf. Jadi tentu yang pertama adalah apa cost function yang kita pakai dalam classifier. Jadi yang paling gampang mungkin adalah kita hitung seberapa sering kita salah. Jadi pada prinsipnya itu fungsi errornya adalah kita count aja, kita hitung berapa banyak prediksi kita yang tidak tepat. Jadi berapa banyak di mana prediksi kita tidak sama dengan yang seharusnya. Itu yang paling simple atau yang paling gampang lah. Jadi error rate-nya yang dijadikan cost function-nya. Masalahnya adalah kalau kita bicara fungsi ini adalah sebenarnya fungsi step. Jadi kayak yang tadi itu, jadi fungsi threshold. Jadi karena dia akan kapan 0, kapan 1. Jadi fungsi error rate ini biasanya adalah fungsi yang tidak kontinu seperti ini. Jadi kalau dia tidak kontinu, masalahnya adalah kita tidak bisa melakukan optimasi dengan misalnya gradient descent karena titik-titik seperti ini biasanya tidak ada gradiennya. Jadi tidak bisa kita optimasi kalau kita bicara fungsi yang error rate yang 0 dan atau 1 saja. Dan kalau fungsi ini bergeser sedikit saja, tentu dia efeknya terhadap error rate akan sangat besar. Jadi dia kelemahannya kalau kita menggunakan error rate langsung sebagai cost function, maka yang pertama kita tidak tahu cara mengoptimasinya. Jadi pada prinsipnya kita hanya pakai random saja, menebak di mana dia thresholdnya, dan tidak ada cara mengoptimasinya. Yang kedua, dia sensitif terhadap perubahan decision boundary-nya. Cara kedua adalah kita menggunakan fungsi linear. Jadi langsung kayak regression. Jadi kita menerapkan datanya seperti regression, misalnya seperti ini. Jadi kita bisa lihat bahwa kalau dia masuk ke kelas ini maka dia kelas biru, ke sini maka kelas merah. Lalu kita semacam memfixkan di mana dia dipecahkan. Jadi misalnya di mana kondisi yang dia terpenuhi jadi misalnya di sini. Jadi kita bisa langsung
terapkan bahwa decision boundary-nya adalah di titik ini misalnya. Masalahnya adalah kalau kita menggunakan langsung linear regression, karena biasanya kita menggunakan mean square error sebagai cost function kalau kita bicara linear regression, tentu dia akan menjadi sangat sensitif terhadap titik di mana yang sangat jauh dari yang titik lainnya, misalnya terjadi outlier. Jadi misalnya kayak gini, misalnya kalau di kondisi awal tentu ini adalah linear regressionnya. Kalau kita ada suatu titik di sini misalnya, tentu dia karena kita pakai mean square error, dia akan menjadi sangat bias ke titik ini garisnya. Jadi itu dia membuat dia sangat sensitif terhadap outlier, sehingga tidak terlalu baik dipakai untuk learning di linear classifier. Oke, yang pendekatan berikutnya adalah kita menggunakan semacam stochastic gradient descent. Jadi kita menerapkan threshold-nya terhadap input masukannya, lalu kita melakukan update terhadap parameter itu, di mana kita memberi bobot terhadap error rate-nya. Jadi bobotnya itu sekarang diupdate terhadap error rate yang dihasilkan. Jadi mirip seperti stochastic gradient descent dengan mean square error. Jadi kita bisa menggeser parameter theta lebih baik dengan kita tweak nilai alpha. Sehingga kalau misalnya dia benar, maka dia akan bernilai 0. Kalau dia salah, dia akan bernilai besar, sangat besar. Jadi plus minus 2, karena kalau dia misalnya ini harusnya minus, maka minus minus maka plus, jadi dia jaraknya 2. Kalau dia bernilai negatif, maka dia minus tambah minus jadi minus 2. Kalau dia salah prediksi. Yang menjadi masalah adalah dengan metode ini adalah kita tidak akan bisa memperoleh hasil kalau dia tidak linearly separable. Jadi kalau kita melakukan ini, maka dia akan di kondisi yang kita punya dia linearly separable, tentu dia akan bisa menghasilkan solusi. Tapi kalau dia tidak linearly separable, maka dia hanya akan selalu berfluktuasi di titik itu dan tidak akan ada solusinya. Jadi itu menjadi masalah kalau kita menggunakan persistent algoritma seperti ini. Oke, dan yang paling sering dipakai adalah yang disebut dengan surrogate loss function. Jadi pada prinsipnya adalah kalau kita bicara error, tadi error rate itu adalah fungsi step seperti ini, bernilai 0 atau bernilai 1, maka kita berusaha mendekati fungsi error ini dengan fungsi lain, semacam surrogate-nya. Jadi kayak surrogate, jadi sesuatu yang proksi dari fungsi tersebut dengan fungsi lain yang kita anggap mendekati error ini. Jadi misalnya fungsi yang sering dipakai adalah fungsi sigmoid. Jadi kita mendekati fungsi step ini dengan fungsi sigmoid seperti ini, sehingga sekarang kita bisa menghitung error itu semacam distance dengan mean square error. Jadi ini adalah hasil dari surrogate-nya, dan ini adalah yang actualnya, maka kita bisa hitung dia seperti mean square error seperti biasa di linear regression. Jadi sekarang kita punya cost function, di mana cost function kita hanya tinggal melihat selisih antara yang actual dengan yang surrogate loss-nya. Jadi dengan demikian kita bisa mengatasi masalah discontinued dari fungsi step tadi, sehingga kita bisa melakukan optimasi dengan menggunakan gradient descent misalnya. Jadi, dan ini juga bisa menghasilkan semacam, kalau kalian fuzzy, semacam soft decision. Jadi ada kondisi di mana misalnya kalau dia jauh dari sini dia akan bernilai besar, tapi di sini kondisinya dia mungkin dia tidak yakin 100% benar, tidak yakin juga 100% salah gitu. Jadi misalnya dia hanya percaya misalnya dia setengah benar atau 0,8 benar, atau 0,8 masuk ke kelas 1, 0,2 masuk ke kelas 2, seperti itu. Jadi semacam soft decision boundary,
sehingga kita bisa menyatakan misalnya suatu prediksinya dia itu seberapa besar tingkat kepercayaannya. Jadi kalau dia makin jauh dari descent boundary, tentu dia akan semakin besar fungsi ini, maka errornya akan semakin kecil. Kalau dia semakin dekat dengan decision boundary, maka dia ini akan semakin mendekati setengah, errornya akan semakin besar. Jadi kalau misalnya dengan step function seperti ini, maka kita hanya bisa memastikan ada dari data ini ada 2 yang salah, maka dia errornya 2/9. Sementara dengan surrogate loss function kita bisa lihat bahwa misalnya untuk data 1 dia 100% benar, data 2 100% benar, kesana dia setengah dari itu 0,25, seperempat, dan lain-lain. Jadi ada tingkat kepercayaan yang semacam include di sana. Kalau ini salah, ini mungkin nanti berikutnya. Jadi dengan demikian kita bisa mentraining dia seperti gradient descent, di mana sekarang tentu kita tinggal mencari cost function yang meminimumkan mean square errornya. Jadi dengan menggunakan gradient descent, tentu kita bisa cari nilai parameter yang meminimumkan mean square errornya. Jadi seperti di linear classifier. Oke, jadi masalahnya jadi sekarang hanya tinggal optimalisasi. Jadi seperti linear classifier, metodenya yang paling gampang mungkin atau yang paling sering dipakai adalah gradient descent. Tentu dengan mencari gradient dari arah negatifnya, arah gradient yang descentnya, atau juga banyak metode lain yang biasa dipakai, misalnya coordinate descent, stochastic search, dan genetic algorithm untuk mencari parameter terbaiknya. Jadi kalau kita bicara gradient descent, tentu tadi kita bicara mean square error, jadi ini persamaan cost function-nya. Kalau kita turunkan dia terhadap parameternya, maka kita akan bisa lihat, maka solusinya adalah seperti ini. Jadi sama seperti yang kemarin, kita bisa lihat bahwa bagaimana mencari gradiennya, tinggal mencari nilai features itu sendiri dan error dari sebelumnya. Jadi prediksinya dan ini sensitivitas terhadap perubahan terhadap parameternya. Oke, kalau kita bicara fungsi surrogate loss function, ada banyak sekarang ini yang dipakai selain sigmoid tentu saja. Ini tadi fungsi sigmoid, ini adalah derivatifnya. Jadi banyak fungsi sekarang, ada kayak Hingst function atau Hubert loss dan lain-lain yang mungkin kalian bisa searching di literatur kalau kalian tertarik menggunakan fungsi lain sebagai surrogate loss-nya. Oke, jadi kita hari ini belajar linear classifier yang pada prinsipnya adalah perceptron. Cara bagaimana kita mengoptimasi atau learningnya yang paling simpel adalah menggunakan error rate, tapi masalah error rate adalah kita tidak bisa mengoptimasi dengan gradient descent. Jadi kita biasanya memakai surrogate loss function sebagai pengganti dari fungsi loss error 0 dan 1. Jadi dengan demikian kita bisa menggunakan solusi optimasi dengan gradient descent untuk mencari solusi dari linear classifier. Jadi sama prinsipnya, hanya seperti optimasi biasa. Oke, mungkin itu aja untuk hari ini. Untuk hari ini mungkin tidak ada dulu tugas, karena mungkin tugasnya baru nanti kalau kita bicara tentang SVM. Oke, jadi tapi mungkin ada baiknya kalian mulai mengerjakan project, karena seperti yang saya bilang minggu lalu, project ini bukan sesuatu yang mungkin kalian akan bisa kerjakan dalam seminggu atau 2 minggu. Mungkin saran saya kalian sudah mulai dikerjakan dari sekarang, karena
cukup banyak yang dikerjakan dan cukup banyak yang harus kalian lakukan analisa terhadap datanya. Dan ada kemungkinan misalnya kalau kalian nggak ngerjakan dari sekarang, lalu nanti seminggu atau sehari sebelum deadline kalian bilang misalnya oh datanya nggak bisa dibuka Pak. Nah itu udah unacceptable. Karena kalian punya waktu 3 bulan, tapi kenapa ditanya seminggu baru bilang datanya nggak bisa dibuka. Jadi biasanya saya akan hanya bilang ya apa boleh buat, ya diterima aja lah kegagalannya. Karena nggak mungkin lagi dalam seminggu lalu bilang datanya nggak bisa dibuka Pak, terus atau datanya Pak terlalu besar, kami nggak cukup komputernya. Nah ya kalian karena baru kerjain sekarang, kalau kalian mungkin nanyanya sebulan atau 2 bulan lalu, saya bisa bilang oh begini aja solusinya. Tapi kalau kalian nanyanya mungkin seminggu sebelum deadline, maka dipastikan saya nggak akan bisa cari solusinya atau gimana solusi yang terbaik untuk yang kalian bisa kerjakan. Jadi harapan saya kalau memang kalian ada kesulitan, ditanyanya sekarang, jangan ditanya nanti 2 bulan lagi setelah Lebaran ditanya, karena berarti kalian belum mengerjakan sama sekali dan nggak ada gunanya saya kasih solusinya kalau kalian memang baru nanyanya di akhir-akhir. Biasanya saya akan bilang ya udahlah, ya apa adanya lah. Jadi ya anggap aja nilai projectnya gagal. Oke, jadi harapan saya kalian sudah mulai download datanya, kalian sudah mulai coba-coba buka datanya, kalian sudah mencoba-coba simple eksperimen yang sedikit-sedikit untuk cari tahu sanggup nggak komputasi kalian atau sanggup nggak komputer yang kalian punya atau ada masalah nggak di datanya dan lain-lain. Jadi oke, itu aja, makasih.